Tapi cerita tentang kau itu saya sudah dengar. Iya. Saya Itu sudah dengar, sebenarnya. bahkan teman-teman staf dosen itu cerita, ada itu Iya. mahasiswa dari Jepang punya pengalaman 3 tahun di sana, kemudian dengan gaji 2 digit, ya kurang lebih, Iya. belum lembur dan Belum lembur sama kawan-kawannya. dan lain-lain. Bagaimana kehidupan di sana Sekarang saya buka kursus bahasa Jepang. sekarang? Sekarang Ah, saya bisa menjual juga makanan Jepang. tiba-tiba aku balik ke Indonesia, lalu kemudian kuliah. Itu strategi apa yang kau susun? いろいろなことどうもありがとうございました。特にはアニサさん 3 tahun di sana, kemudian dengan gaji 2 digit, ya kurang lebih, Iya. belum lembur dan belum lembur sama kawan-kawannya. dan lain-lain. Bagaimana kehidupan di sana? Tinggalnya di mana? Tinggal di mes begitu ya. atau kayak gimana? Saya tinggal di rumah yang sudah disiapkan. Mes berarti ya. Kalau kayak kita di Indonesia mes, bukan? Perumahan disewa. Oh, perumahan sewa. Iya. Perusahaan yang sewa. Perusahaan buat yang kita. sewakan rumah. Kayak apartemen. Iya. Mirip kayak gitu. Apartemen rumah, satu biji rumah. Jadi satu biji rumah itu Kayak yang rumah. dibuatkan kamar-kamar sekat-sekat itu jadi kita punya kamar masing-masing tempat tinggalnya kita. Oh, banyak orang. Iya di banyak rumah orang, itu. banyak orang. Kayak rumahnya Nobita gitu ya. Iya, buka pintu ada dia punya halaman masuk, simpan sepatu, Iya. masuk, pakai kaos kaki. Gitu. Dan sempit-sempit rumahnya. Iya, sempit. Ya standar. Iya kan. Standar, Kan iya. kalau rumah-rumah di sana kan agak mahal kan biaya. Mahal. Properti di sana. Propertinya mahal, Pak, mahal. Kalau untuk kita itu bayar pajaknya itu Bayar pajak. pajaknya itu sudah dipotong pajak dan semuanya itu sampai 5 jutaan 1 bulan. Oke. Makannya makan apa? Masak sendiri nggak? Atau Masak disediain di sendiri, perusahaan? masak sendiri. Katanya ada periode di mana jam-jam apa namanya? Istirahat. Jam-jam malamnya itu panjang. Iya. Jam malamnya itu gimana ya bilangnya? Di musim-musim tertentu. Musim-musim tertentu. Jadi kayak jam 7 masih gelap. Bukan. Musim dingin iya. Jadi musim dingin itu sebenarnya tidak gelap. Musim dingin cepat malamnya. Oh, cepat malam. Cepat malamnya. Jam Kalau berapa? pagi jam-jam 6 sama saja, sudah sama kayak kita begini. Kalau sudah terang. biar musim dingin sudah terang. Tapi malam yang lama, ya malamnya yang cepat kalau musim dingin. Jam 4 so malam. Iya, So gelap. iya. Kalau kita puasa itu sebelum jam 5, kalau pas musim dingin ya sudah buka. Sudah buka kita. Kan menyesuaikan aneh. Tapi kalau musim panas Pak, Masya Allah. Malamnya singkat. Malamnya singkat. Imsaknya sebelum jam 2. Buka puasanya jam 7 lewat. Berarti jam 4 sudah terang. Sudah terang. jam 3 itu sudah kelihatan itu langit-langit mulai terbuka itu. Jam berapa buka puasa? Buka puasa jam 7 lewat. Maghribnya itu. Maghribnya jam 7 lewat. Baru di situ terbenam matahari. Jam 2 subuh sudah imsak. Itu berarti sudah selawat di masjid itu. Jadi luar biasa. Masak sendiri. Kalau untuk masak sendiri itu pasti muncul pertanyaan, makanan Jepang kah? Iya. Dengan rempah-rempahnya orang Jepang kah? Tidak. Enggak. Kita pakai tetap rempah-rempahnya orang Indonesia. Makan tempe. Iya. Pergi pasar belanja. Karena ada yang setiap bulan ada yang datangkan itu. Kayak tukang bakulnya yang datang sendiri. Datang ke rumah pakai mobil. Orang Jepang. Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia yang berbisnis di sana. Iya. Ada juga orang Jepang. Iya. Ada juga orang Jepang. Jadi kita jual bahan makanan. Jual bahan makanan yang khusus bahan makanannya orang Indonesia. Iya. Yang familiar Cabai. dengan lidah kita. Cabai terutama susah sekali cari cabai di Jepang. Di sana orang udah suka pedas ya. Iya, ada pedisnya tapi wasabi. Lain sekali itu pedisnya. Beda ya. Beda sekali pedis. Iya. Bukan pedis kita bilang kalau begitu. Kayak apa? Saya satu kali makan itu tidak bisa saya makan lagi. Karena? Kayak saya gigit dia balas gigit. Saya sakit sekali lidah. Waduh. Lebih ulang kayak dulu pertama kali pas kayak berasa Sprite pertama kali. Oh. Kan tak kaget itu lidah. Iya, lebih jahat dari itu Pak.
Maka saya bilang kita gigit balas gigit, sakit. Tidak mampu saya makan, Pak. Jadi nggak terlalu dinikmati. Tidak bisa. Tidak. Tapi bisa makan makanan di sana. Ada makanan yang menurut saya enak kayak soba, mie, mie, ramen, seperti. Tapi kalau makanan yang daging perdagingan yang mentah itu, mentah sashimi, iya. Sashimi itu ada bisa makan asal jangan pakai wasabi tadi. Cuma kalau ditanya enak ya tidak. Enggak ya. Tidak ada. Tapi kalau ditelan bisa. Bisa ditelan. Kalau kalau ada teman 2 kali makan boleh lah. Boleh. Kalau ada teman tidak bisa dia makan. Kalau untuk saya ya makan banyak pun bisa. Karena sebelumnya kan nelayan. Kita itu Pak kalau pergi, kalau bapak biasa aja saya, biar cuman ikan diiris pakai lemon, disiram pakai lemon, kan bisa makan itu. Betul. Jadi kayak sudah familiar di lidah. Iya, jadi beberapa daerah memang kita di Sulawesi khususnya itu mengkonsumsi makanan kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk saya tidak kaget juga, tidak kaget lagi. Kalau saya sih mungkin bisa saya makan dengan catatan ada lombonya. Itu saya belum tahu rasanya bagaimana jadinya. Karena ikan mentah, Pak. Iya. Ikan mentah. Karena rasanya itu justru kalau saya itu dari sambal ricanya dari lombonya. Iya betul. Jadi kayaknya enak tuh. Saya sebenarnya mungkin kayak mirip lalampai. Belum pernah sih saya makan. Belum pernah, Pak. Bukan karena nggak mampu beli ya, cuman nggak tertarik aja. Kalau di Indonesia saya lebih ke tidak berani ya. Karena mungkin kebersihannya. Ya, dan bahannya juga. Iya, mungkin dari segar ikannya atau tidaknya itu yang belum di Indonesia belum pernah saya makan sama sekali. Tapi kalau di sana emang. Di sana sering. Kalau pergi kan ikannya masih bergerak-gerak. Seringnya seringnya dalam tanda kutip setiap bulan. Atau 2 bulan sekali. Iya. Sekali-sekali pergi makan. Iya. Selebihnya makan Indonesia. Iya. Kemudian kehidupan di sana gimana sih? Kehidupan di sana paling nyaman, Pak. Paling nyaman. Apa yang bikin nyaman? Tidak berisik. Bersih. Tidak mengganggu satu sama lain. Udaranya segar sekali. Yang terutama indah. Yang kemungkinan hal yang kalau ada orang Indonesia yang kesana, iya, yang kemungkinan akan susah beradaptasi itu seputaran apa sih? Kalau menurut saya hanya bagian makanan sama aja, ya? Iya, makanan sama itu saja. Karena ada teman yang contoh ayam itu kan ada dijual di supermarket banyak. Ya. Nah kalau untuk kita kulturnya orang Islam, kayak biasanya orang Islam kan halal. Kita halal haramnya ini yang kita agak bingung. Kita tahu tidak yang bapak potong toh. Nah jadi ya gimana kita ngakalin itu? Ngakalinya ya jangan makan daging itu. Ada teman yang dia tidak makan daging itu. Kalau telur dia makan. Kalau ayam daging ayam dia tidak mau makan. Karena takut dipotong. Terkecuali ada tempat yang menjual. Kemarin pada saat yang tahun selanjutnya, 2 tahun selanjutnya saya kami itu sudah ada dapat tempat barusan buka juga. Itu menjual makanan halal. Yang memang ada tulisan halalnya itu kita beli. Itu orang Jepang. Itu orang Jepang yang jual. Jepang Muslim barangkali ya. Mungkin. Atau sebenarnya dia mempekerjakan sebenarnya orang umum. Ya. Ada juga daging babi di situ dan lain-lain. Kan dia tabung bungkus itu sudah top packing memang. Jadi kemungkinan dari gerai luar. Berarti. Iya kebanyakan dari ada tulisan Arab. Saya tidak tahu dari bagaimana. Intinya tulisan Arab yang saya lihat. Ada tulisan halalnya. Iya ada tulisan halalnya itu yang kita. Bukan halal wayang itu ya. Iya bukan. Oke. Begitu. Jadi berarti lebih ke makanan kalau orang sana. Iya Pak. Tapi iklim kerja bisa lah kita beratasi. Bisa. Kalau untuk tempat kerja kehidupan bagus. Tidak ada rasisme. Kan orang takutnya kayak di Indonesia kalau ada rasisme itu sebenarnya tidak ada Pak. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak ada ya. Dirinya kita sendiri yang membuat kita terpojok. Bagaimana pembawaan kita? Iya. Kalau kitanya rajin, kitanya tidak baperan. Karena kan sebelumnya saya merasa frustasi, saya merasa baper saya Pak setelah dimarah. Ternyata tidak sejahat itu orang Jepang. Itu hanya kebiasaannya mereka pada saat marah nadanya tinggi. Sebenarnya bicaranya itu masuk di akal seperti tadi dia tanya, apa yang kau lakukan? Otomatis kan seperti
apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa mati mesin? Maksudnya kan begitu. Iya. Cuma Orang pada saat Indonesia itu kan begitu juga sebenarnya. iya, cuma pada saat itu berisik, karena memang berisik tempatnya di dalam, jadi nadanya tinggi, suaranya Menyesuaikan. keras. Karena memang bahasa itu ada beberapa bahasa itu beda tempat, beda kita pakai. Iya sama kayak di sini Iya. juga kan. Jadi kalau misalkan di lapangan otomatis kita tidak mungkin kan kita pakai bahasa sopan-sopan, kita dari jauh teriak-teriak kita, panggil basuruh begitu. Iya betul. Ya, Ya, setelah bahasa kita pakai sehari-hari lah. Iya, mungkin ya. setelah saya belajar, oh tidak, baik orangnya. Setelah paham, jadi teman kita. Itu berarti di berapa bulan pertama itu? Beberapa bulan pertama tetap kaget kita. Kayak gitu ya. Apalagi daerah Sempat game, emosi. game. Ya, Tidak sempat. Tapi tidak kepikir saya pukul ini. Tidak. Tidak mungkin Pak. Pukul pulang kita. Aduh. Tidak tertebus nanti Tidak rumah. tertebus rumah. Aduh, hancur. Jadi nggak berani ya. Tidak berani Pak kita sentuh. Cuma dipendam aja. Pendam, Pak. Sampai di rumah Habis. pukul bantal. Lebih Itu kan coping mekanisme namanya itu. Iya, Mengeluarkan hasrat terpendam dengan nggak tahu ada iya, yang tari-tari dengan cara ngedumel sih, lebih ke banyak yang ke sana sih. ada yang marah-marah di kamar mandi misalnya. Iya, Ada yang pukul bantal. kurang Ada lebih yang lah seperti lebay. Apa yang gimana? Seperti di sinetron. Pergi teriak di laut. Wah, itu. Waduh, tidak bisa saya. Tapi itu masuk ke dalam mekanisme namanya coping, pertahanan diri Iya, untuk betul. menghilangkan kegundahan, Cari ketidaknyamanan. kita di punya hati. ya enaknya kita di mana. Ya, betul. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang mungkin orang tunggu-tunggu nih penonton kita. Iya. Kalau kehidupan di sana gimana? Maksudnya kehidupan dalam artian ada kehidupan malamnya enggak? Cewek-ceweknya kalau di Neo Japan itu saya pernah baca itu kalau perempuannya udah suka sama laki-laki di sana itu dia agresif sampai ngejar-ngejar ke tempat tinggalnya laki-laki. Oke. Itu ngalamin kayak gitu-gitu nggak? Kemungkinan itu betul, tapi saya tidak dapat alami itu. Kayak gitu. Tapi sempat suka sama perempuan Jepang. Alhamdulillahnya tidak. Tidak ada. Oh, karena nggak kepikiran buat neko-neko di sana. Iya, siksa hidup sana Pak. Siksanya dalam artian begini, kita sudah capek-capek sampai di Jepang, terus kita masih kepikiran ke sana. Ini saya punya pikiran Pak. Kan saya ini orang Indonesia, kemana-mana otomatis keluar uang. Iya. Sebenarnya mereka punya culture itu, kalau misalkan jalan ya bayar sendiri masing-masing. Tapi kan saya itu kayak kalau cari di sana, belum lagi jauh dengan orang tua, belum lagi harus mengikuti mereka punya pola pikir. Iya, harus tinggal di sana dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Wah kayaknya tidak deh. Kalau untuk kerja tinggal oke, tapi kalau untuk berkeluarga di sana angkat tangan saya. Gak kepikiran ke sana. Tidak kepikiran. Dan makanya akhirnya kalau menutup diri untuk mau menyukai perempuan Jepang. Gitu. Iya, kalau untuk dibilang cantik ya cantik banyak, luar biasa Pak. Tapi kalau untuk apa ya, kepikiran untuk tertarik tidak. Itu si Neo Japan itu kan dia sampai nikah di sana. Iya, kalau untuk saya tidak ada. Kebetulan tempat tinggal saya lagi-lagi saya dapatnya di kampung lagi Pak, naik gunung. Oh di sana, di mana sih, kota apa? Itu di kotanya itu kota Nagano. Nagano. Ini kayak Ninja Warrior itu. si pelaut siapa namanya pemenang siapa Himura Nagano siapa? Iyo, itu kan dari sana kampungnya mungkin. Kemungkinan Pak. saya tidak cari tahu. Ninja Warrior itu. Iya. Di kota Nagano, kabupatennya Tasuzawa ya. Bukan Tasuzawa. Tasuzawa itu nama desanya. Daerah pinggiran mungkin ya. Daerah pinggiran. Bukan daerah perkota. Kalau yang desanya desa Tasuzawa tempat saya tinggal. Desanya itu kecamatannya Fujimi. Saya sempat lupa. Itu kerjaannya ngapain di sana? Saya bayangan tadi ngelas. Lupa saya tadi nanya. Oh iya. Itu pekerjaannya di sana itu die casting, pencetakan logam. Pencetakan logam. Iya, apa itu? Logam. Bisa dispesifikkan penjelasan. Itu seperti tadi pembuatan jam tangan ini kan ada bulatannya ini. Bulatannya ini itu masih dalam keadaan mentahnya setelah dari cairan
cairan aluminium itu, cairan aluminium diambil, Ditaruh di tempat cetakannya. press, kan mesinnya otomatis. Press keluar dalam bentuk begini bulat. Nah, itu perusahaan saya yang buat. Tapi Perusahaan tempat bukan saya. cuma jam tangan. Bukan cuma jam tangan, seperti blok mesin, Oke. kamera itu bulat-bulatannya itu. Hanya untuk bulatannya itu Iya, saja. iya. Spesifik itu Iya, saja. hanya begitu. Nanti dari situ orang perusahaan lain yang beli, diantar ke perusahaan lain. Nanti mereka yang buat seperti apa-apanya nanti Perakitannya sampai terjadi seperti kayak jam tangan ini dan lain-lain. Begitu. Berarti kok bagian apanya di situ? Kalau kita itu mengoperasikan mesin atau? tidak, kita tidak dikasih operasikan mesin. Karena itu masih ada ujiannya lagi kalau mau ikut, harus belajar lagi. Oh, iya. Jadi ada leadernya kita. Jadi kok Leadernya- spesifiknya apa? Spesifiknya itu kita sisa seperti menunggu kan nanti setelah dicetak otomatis dia jalan sendiri ini. Ya, kayak Iya. oke. Kayak Karena yang masih panas kita taruh kipas angin, dikasih dingin dulu. Oke. Habis itu kita buang yang kan otomatis dia itu Kepingan-kepingan tidak langsung bulat samping-sampingnya. langsung tidak, samping-sampingnya ada. Masih ada bergeri-geri gitu. Samping-sampingnya itu kita kasih keluar, baru kita taruh di kardus. Dihaluskan. Untuk penghalusannya itu bukan kita juga. Oh, bukan. Jadi kita itu tugasnya di situ kita ngecek ada barang rusak atau tidak. Jadi kan oke. ada seperti kayak kepalanya ini harus tebal 12 mili. Nah, kalau kurang dia toleransinya berapa? Contoh toleransinya itu hanya sampai 10. Kurang dari 10 tidak boleh. Itu Rusak. kau pisahin, Dipisahkan, diolah kembali. diolah kembali, dan sebelum diolah kembali harus melapor. Karena dimonitor kan tak hitung. Ya. Begitu. Jadi setelah ini harus pas sama dimonitor. Oh, berarti Jadi tidak bisa kau berarti stay di satu tempat, didinginin sampai kau perhatiin, kau ukur-ukur, Iya, ini iya. bagus, ini Iya. ini yang nggak bagus langsung dilaporin. Iya, kalau yang tidak bagus langsung lapor kita. Jadi yang operasi kan tetap saja orang Jepang, begitu. Kemudian masukin di kardus juga kau. Iya, masukin di kardus, Packing susun. itu ya berarti. Itu tetap ada peraturannya seperti cara nyusunya harus 331 umpama kayak begitu. Persetiap. Itu dari awal kau susunan. datang sampai dengan tahun kedua kau. Iya, Maksudnya dua periode istilahnya. Itu masih tetap dengan pekerjaan masih itu? tetap dengan pekerjaan yang sama. Oke. Jadi kita tetap begitu terus. Kalau masih mau lanjut ya sekolah lagi, Sekolah lagi. belajar lagi. Oke. Berarti 3 tahun pertama saya dengar kan kau sudah nikah nih. Iya. Sudah nikah dan sudah punya anak. Itu di tahun keberapa kau memutuskan untuk menikah? Setelah 3 tahun itu cuti pulang, 36 bulan. iya pulang 6 bulan. Mau mikir saya sudah oke nih. Iya, Udah struggle nih, sudah oke secara ekonomi, orang tua juga sudah oke juga. udah aman lah Aman, mereka. aman. Anak-anak, adik-adik juga sudah bisa Iya. dibiayai. Kemudian akhirnya kau berpikir untuk menikah. Untuk menikah. Itu gadis kampung atau Tetangga juga Pak, Oh, tidak tetangga. jauh-jauh. Seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa saya cari negara jauh-jauh dari orang tua, apalagi di negara jauh. tetangga rumah, tetangga kampung? Tetangga kampung Oh, Pak. tetangga kampung. Iya. Itu cinta dalam hati yang sudah atau Ya sudah lama dia menunggu. oh siap. Yang Jadi sudah- sebelum- yang pernah dijanjikan Iya. nanti saya balik ulang. Iya. Oke, siap. Ya, sebelumnya diikat memang. Gitu. diikat. Iya. Waktu itu masih cincin apa namanya Cuma daun-daun. bicara saja dulu dengan orang tua. Saya kira waktu itu masih cincin ilalang, pas balik nih ini yang aslinya ini. Tidak, jadi pulang memutuskan untuk menikah. Ya. Sebenarnya kepikiran untuk tidak balik lagi Pak. Tidak balik lagi ke Jepang. Jepangnya, iya. Karena sudah Karena sudah setelah menikah itu ada buat usaha, oke. begitu. Bangun Jadi usaha. karena lama ini kan 6 bulan ini, Mhm. jadi kepikiran antara kalau misalkan saya cuma menunggu ini habis percuma uang. Ya lebih diputar. kita buat usaha di mana kita tinggal. Kebetulan istri itu Hmm. sebelum menikah dengan saya itu dia lulusan Unpad kampus di sebelah. Oke. Jadi sambil dia kuliah itu dia sudah buat usaha jualan pakaian. Oke. Nah itu yang saya support. Oke, karena kau punya modal. Iya, itu yang saya support. Kembangin lebih besar. Kemarin sempat sudah di Tombolo Tutu Oh, ke sini, ke di Palu. sini. Oke. Karena dia buat usahanya di sini. Ah, Akhirnya kita ke sini. oke.
Saya buta itu. Mhm. Buta di Belum Palu. pernah Jadi ke Palu. Pernah tahu waktu pernah tapi pelatihan. cuman Pelatihan itu. pelatihan saja. Ya. Jadi pada saat itu kita buka usaha, Hmm. dia bergerak di bagian pakaian syar'i, Oke. pakaian syar'i, jilbab, cadar dan lain-lain. Saya Saya bergerak di bagian makanan, kok bikin sendiri. bikin sendiri makanan Makanan. Jepang. Gitu. Pantasan mikir kayak nggak balik ini. Iya, jadi sampai kepikiran kayak bulan 1 balik, bulan 4 saya sudah telepon orang perusahaan. Oke. Saya bilang mohon maaf saya kayaknya tidak bisa balik lagi. Jadi karena dia tanya kenapa, saya kasih lihat langsung. Jadi dia video call, kasih lihat saya sudah ada usaha ini, saya sudah ada usaha ini. Kebetulan progresnya bagus. Progresnya bagus ini jalan nih. Oke. Saya buat. Habis itu dia oke. Bulan 6, 2 bulan kemudian kan kita ada yang menjembatani dari pihak perusahaan yang kita. Iya. Ada yang namanya IM Japan yang kerjasama dengan kementerian. Ini memberangkatkan kita. Iya. Nah, mereka hubungi kita. Ternyata dari pihak perusahaan ini masih berharap sama saya. Karena Masih kinerjamu berharap. bagus. Iya, masih berharap sama saya. Jadi mereka tidak kasih tahu ini bahwa saya sudah selesai. Jadi pada saat itu berhubungan paspor saya sudah mau habis, ditanya mau urus di sini atau nanti di Jepang paspornya. Iya. Saya hubungi langsung telepon, saya bilang, maaf Ibu, kemarin saya sudah mengundurkan diri sama pihak perusahaan. Dia bilang, tapi pihak perusahaan belum ada bilang ke kita. Tunggu saya hubungi. Saya tanya lagi, ini kalian belum ngasih tahu? Dia bilang belum. Terus saya bilang bagaimana? Ya terserah dari sama kamu. Saya bilang, bisa tidak saya balik? Saya bercanda. Saya bilang pakai bahasa Jepang, ya pari, watashi no chikara mo iranai desu ne. Itu bicaranya seperti kayak bercanda. Kayaknya memang sudah tidak dibutuhkan saya punya tenaga di situ ya. Bercanda saja. Akhirnya dia bilang, dia agak marah dalam artian serius dia bertanya. Itu sisa dari kamu. Kita di sini terbuka. Kalau kamu mau datang kita terima, kalau tidak ya kita tidak bisa memaksakan. Saya mau ambil kesempatan itu, saya minta waktu 2 hari. Diskusi sama istri. Saya minta 2 hari itu diskusi sama istri dan 2 hari itu saya tidak pernah diajak bicara. Itu tidak mau diajak bicara karena istri tidak merestui. Berarti kau tadinya tidak mau karena proses ini ada teleponan informasi seterusnya, jadi menguat keinginan untuk balik kembali. Karena kau mikir peluang ini Pak, peluang. Tambahin lagi nih. Iya, kalau begitu ada Pak. Support dari Jepang, mungkin usaha istri lebih besar lagi. Begitu Pak pikirannya. Tapi istri tidak menginginkan kau karena untuk kan balik. Perjanjiannya kan tidak ada yang begini-begini. Dia mau dengan saya karena dia pikir selesai dari sini, ya sudah selesai. Iya, ini masalah long distance. Nah, LDR-nya itu. LDR itu. Setelah dari situ 2 hari. 2 hari. Saya cuma bisa keluar bicara ke cuman, Umi, uang ini. Itu kelemahannya perempuan sih kayaknya. Baru direspon Pak. Saya juga berpikiran begitu. Cara menaklukkan perempuan kayaknya di mana, walaupun casingnya agak beda-beda, tapi kayaknya sama semua. Itu bawa aja belanja. Kasih uang yang banyak, bawa belanja itu hiburan buat mereka. Oke. Jadi memang bahasa pertama itu uang ini. Okay. Saya juga berpikiran begitu. Kalau begitu ada lampu hijau. Masalahnya sudah hari itu saya sudah janji 2 hari. Harus saya konfirmasi itu. Iya. Oke, kalau begitu saya bilang saya telepon. Oke. Telepon, oke. Langsung saya ditanya paspor, saya bilang saya urus di sini. Oke, siap. Langsung diuruskan Pak. Sama tiket pesawatnya sudah disiapkan apa semua. Berangkatlah ke sana. Bulan 8 berangkat lagi Pak. Berangkat ke sana. Tapi saya yakin suasananya akan berbeda di periode pertama dan di periode kedua ini. Mungkin secara kehidupan di sana enggak ada masalah. Iya. Yang masalah ini hati kan tak tinggal di sini. Ada cerita sedih di situ Pak. Justru di fase ini yang lebih besar pengorbanan psikologis. Iya, bulan 6 saya lupa tanggalnya Pak. Intinya bulan 6 itu saya putuskan balik dan selesai.
2 minggu Istri masih di sini, di di Palu. sini di Palu kita. 2 minggu setelahnya baru ditahu istri saya hamil. Hamil. Waduh. Wah, lebih berat lagi, Pak. Yang tadinya cuma So sampai di Jepang ini. belum. Oh, masih di Belum. Jadi kan bulan 6 itu juga 2 minggu setelahnya, setelah kita putuskan telepon orang perusahaan itu balik lagi. Iya, so di oke Sudah di oke. 2 Tiba-tiba minggu setelahnya ketahuan ketahuan hamil. bahwa hamil. Hmm. Yang tadinya saya cuma berurusan dengan dia, akhirnya berurusan dengan keluarga. Makin panjang makin ribet ini, Pak. Iya, betul. Saya paham karena menikah itu bukan Cuma dengan masalah, orangnya. Iya, bukan cuma satu orang yang dinikahi, Bukan. tapi kita harus menikahi 2 keluarga ini. Iya. Bagaimana memahamkan 2 keluarga ini ya? Jadi bagaimana? Kita cari tempat aman. Tempat aman dalam artian kemarin itu kan dia tinggal sendiri. Iya. Terus kemudian bagaimana ya? Keamanannya belum terjamin di situ. Oke. Jadi caranya bagaimana? Cari anak tinggal. Anak tinggal itu nanti kita ajarkan dia seperti kayak menjahit apa semua. Iya. Kita istri kasih buka kita kasih pekerjaan juga. jahitan. Iya, buka jahit. Oke. Jadi rencananya kita itu buka bukan cuma menjual saja, tapi kita produksi juga. Oke. Gitu. Jadi kita buat brandnya juga sekalian. Gitu. Oke. Untuk brandnya itu Fitra Humairah. Putra Humairah. Iya. Kayak rumah jahit Ahwat begitu. Iya begitu, Pak. Oke. Nah, jadi setelah dari situ kan sudah ketahuan ini hamil. Berat ini untuk meninggalkan ini. Iya. Ambil 1 orang, terus kita pindah tempat dari situ, kita pindah tempat di Masomba, sewa ruko 2 tingkat. Oke. Membengkak dong. Iya, pasti. Membengkak dong. Tapi mau bagaimana lagi supaya direstui ini barang ini. Oke. Supaya direstui saya perginya dan keluarga di bagian perempuan merasa aman di situ dia. Di Masomba. Nah, tambah lagi ada yang iya anak-anak ada anak tinggal sepupunya sebenarnya itu. Berangkatlah saya, berangkat sampai sana. Saya pikir akan jalan. Ternyata tidak jalan. usaha itu. Tidak jalan usaha. Karena Ngidamnya jelek. ngidam, betul. Akhirnya Saya pulang. sudah menduga-duga itu. Saya Akhirnya mau nanya apakah tidak ngidam, ternyata disuruh pulang, Pak. Pulang ke kampung. Tapi kau nggak bisa pulang kan? Tidak bisa. Kau sudah di Jepang. Istri yang pulang kampung. Istri pulang kampung. Dirawatlah di rumahnya sama orang tuanya. Itu luar biasa, Pak. Oke. Itu titik kayak di mana saya merasa betul-betul kita tidak ada kuasa di dunia. Memang rencananya Tuhan memang tidak bisa kita mau paksa kayak bagaimana, Pak. Iya. Kan otomatis dengan begitu tidak bisa kita mau menabung lagi atau bagaimana. Iya. Bukan cuma di situ, tapi dari bagian orang tua dan lain-lain. Itu tetap saja ada pengeluaran ada. Yang tadinya tidak ada jadi ada, Pak. Entah kenapa. Tapi bukan berarti saya mengeluh, tidak. Tapi memang perencanaan itu yang dibilang betul-betul buatlah perencanaan semata-matanya itu penting sekali. Oke, ini perencanaan hidup ya. Iya, perencanaan itu buat. Jangan asal melangkah seperti Tidak air bisa, mengalir. Pak. Tidak bisa, Pak. Gak punya. Itu kan yang itu seperti saya bilang, anak-anak muda begitu pikirannya. Kita mengalir saja, ikut saja, hidup seperti bunglon. Aduh, tidak bisa. Begitu. Hancur kita. Kita harus punya perencanaan jelas ya. Iya. Termasuk untuk hamil ini harusnya direncanakan sebaik mungkin. Jadi, sudah ruko 35 juta, habis. Iya. Otomatis rugi. Tidak tahu putar. Usaha tidak jalan, tidak ada pemasukan. Belum lagi biayanya dan lain-lain. Pada saat itu saya pikir, adakah sementara kuliah? Iya. Sudah selesai. Saya pikir setelah dari situ gampang dapat kerja. Ternyata bayangkan. Maka saya bilang tadi mengeluh tentang anak SMA itu, jangan berharap kalian bisa sukses. Tidak bisa. Lulusan S1, Susah. dia dapat susah pekerjaan. nangis. Menangis dia. Wah, kakak bagaimana yang saya kerja bagi-bagi. Wah, saya juga bingung. Mau tidak mau tanggungin dulu. Iya. Dan lain-lain, orang tua juga. Iya. Susah, belum Jadi kau harus memikirkan estafet untuk adik ke bawah ini belum bisa dikasihkan. belum bisa dilepas. Belum bisa dilepas. Jadi kau harus memikirkan pembiayaan untuk keluarga barumu.
istrimu minimal sama anak yang dalam kandungannya, Iya, dan juga berpikir tentang keluargamu tetap. tetap. Jadi kayak double nih. Double, Pak. Sehingga kemudian pas yang keduamu kerja di Jepang ini fokusnya mulai hilang nggak? Fokusnya itu justru di situ makin fokus. Makin fokus. Dengan adanya seperti itu makin fokus, Pak, sebenarnya. Jadi Jadi sebelum sebelum- sambil memperhatikan ini sih, ini yang harusnya tidak lolos qualified langsung Iya. lolos aja. Karena pikiran enggak kayak situ, enggak kayak gitu ya. Justru keadaan seperti itu yang buat saya Makin lebih serius. fokus, makin serius. Contoh, 3 tahun sebelumnya saya tidak serius untuk menjalani ikut tes bahasa Jepang. Tes bahasa Jepang itu ada levelnya, Bapak. Kenapa harus tes lagi? Untuk menentukan bahwa kita itu mampu berbahasa. Untuk supaya bisa naik pangkat. Naik Iya, gaji bisa juga. Naik gaji tidak, naik pangkat kemungkinan tidak, cuman lebih dipercaya saja. Karena begini, orang semua walaupun dia pintar bahasa asing tidak akan diakui kalau misalkan tidak ada selembar kertas sertifikat. Sertifikat itu. Iya. Iya, pengakuan. Iya, pengakuannya. Bentuk kau pengakuannya sudah kan lulus, begitu. betul. Walaupun orang kuliah pun kalau tidak ada itunya tidak percuma. Iya, betul. Begitu. Jadi saya kepikiran, tidak, saya fokus belajar bahasa Jepang. Akhirnya saya ikut 2 kali dari tahap paling rendahnya itu level 5, level 1 paling tinggi. Saya ambil langsung level 4. Lulus. Alhamdulillah lulus. Tahun selanjutnya saya ambil level 3. Lulus. 1 kali belum. Belum, Pak. Selanjutnya baru saya lulus. Oke. Artinya setelah saya tes pertama, saya punya kekurangan di bagian sini. Oke, saya perbaiki ini, saya genjot belajar, selanjutnya lulus. Tapi di periode awalmu yang tahun pertama yang pertama kali Iya, datang, 3 tahun awal itu di belum. 2019 itu sampai dengan di tahun keduamu ini berarti 4 atau 5 tahun Iya. kau di Jepang sudah ada peningkatan Iya. gaji kan? Tadi kan 13. Peningkatan gaji, Nah, ya sudah termasuk bonus. sudah bisa ya belasan sampai dengan 20-an ya. Bisa lah. Iya, bisa. Iya. Sekitar itu yang jelas 2 digit lah. Itu kayaknya saya nggak tahu ya kalau PNS itu golongan berapa, bisa nggak nyampe segitu. Kalau PNS kayaknya nggak nyampe deh. Mungkin Excellent 1 barangkali ya. Ada mungkin, nggak tahu juga. Tapi yang jelas untuk gaji segitu besar. Tidak hanya di tahun itu, Iya. di tahun sekarang aja main besar itu. Kita masuk ke periode kehidupanmu selanjutnya. 2 tahun kau di sana. Kenapa memutuskan akhirnya balik? Memutuskan balik. Hamil kan, Ana Iya. berarti nggak didampingi istri selama hamil, Itu dia. tidak didampingi juga sewaktu lahiran. Itu. Nah, lahirannya itu pada saat saya kerja juga. Kan biasanya saya kerja shift malam. Kebetulan pada saat itu saya kerja jadi shift siang, pagi, berangkat jam 8, pulang jam 5. Itu seharusnya biasanya orang kalau kerja tidak boleh pegang HP dan lain-lain. Itu saya langsung berhadapan dengan penanggung jawabnya. Menyampaikan. Saya menyampaikan bahwa istriku lagi di rumah sakit, mau lahiran. Saya minta izin kalau misalkan lagi ada kasih saya pekerjaan yang dimana kalau saya kasih tinggal bisa saya kasih tinggal karena harus angkat telepon. Oh, dia bilang boleh. Itu kan gunanya bahasa. Kalau kita tidak pintar bahasa tidak mungkin kita bicara, takut kita. Iya, bingung kan. Nah, akhirnya diizinkan, saya disempatkan di gudang yang dimana kalau saya simpan ya begitu tetap tidak ada yang ganggu. Kerja sambil kontrol lewat chatting, lewat telepon. Saya ada di momen kayak saya tidak rasa kakiku injak di lantai. Kenapa itu? Karena Dengar teriakannya istri lewat melahirkan. telepon. Iya. Itu takutku luar biasa. Ya karena tadi situ ya. Iya, saya membayangkan surga neraka sudah di sampingnya ini. Ya. Akhiratnya sudah di samping ini. Ya. Ya kan melahirkan itu kan perjuangan minta ampun. Itu Antara hidup dan mati. Bercabang pikiran kayak kalau dia kenapa ini habis saya. Habis duniaku. Kayak begitu. Pada saat saya dengar selamat sudah oke, dikonfirmasi dari sama saya punya kakak ipar, sudah lahir anak perempuan. Menangis saya, Pak, sambil kerja. Tapi sambil kerja tetap nangis. Berarti itu tangisan pertamamu di Jepang. Tangisan pertama di Jepang. Oke. Itu tangisan pertama di Jepang. Malah waktu culture shock awal-awal tuh nggak Tidak menangis saya. Sekarang kan sudah dididik ini. Sudah biasa.
Tapi dididik untuk punya jadi ayah, Iya. punya keluarga itu tidak ada didikan. Tidak ada. Sehingga kemudian justru mentalnya kena di situ. Ya. Situ saya kena, wah betul-betul kayak itu saya bilang saya tidak rasa itu buat telepon itu saya tidak rasa kaki injak lagi. Oke. Saya sujud syukur, setelah saya sujud syukur ini orang Jepang ini lewat-lewat biasanya ini Kau cuek. ya bah ini sudah menangis sambil saya menangis tidak ada yang berani tegur. Nanti sebentar pulang, pas saya pulang ini baru mereka tanya kenapa kamu tadi menangis. Di situ baru saya jujur saya bilang anak saya barusan lahiran tadi ini. Oke. Nah mereka mengerti keadaannya saya itu, mereka cuma Selamat ya selamat. Gitu. Ya. Seperti itu Pak. Apa arigato? Omedeto. Arigato itu apa? Arigato itu terima kasih. Terima kasih. Iya. Oh, kau berarti pas dikasih bilang begitu, kau bilang arigato. Iya, arigato. Jadi ya dari situ. Itu seperti saya bilang tadi titik baliknya. Saya kan Itu kan sebelumnya berarti di tahun pertama setelah periode kedua kan? iya. Masih ada setahun lagi. Iya, masih ada 1 tahun lagi. Nah, berarti kenapa akhirnya memutuskan untuk pulang? Di situ. 1 tahun itu yang betul-betul panjang bagi saya. Karena saya memikirkan saya pulang mau Sudah jadi tidak- apa. Berarti kau ibaratnya fisikmu sudah masih di Jepang, Iya. tapi Pikiranku sudah di sini. pikiran sudah di Sudah sini. Indonesia. Makanya saya bilang panjang sekali bagi saya karena tiap hari saya kepikiran bahkan sempat naik asam lambung. Sempat tidak masuk 2 hari kan. Karena kepikiran saya pulang saya bikin apa ya? Karena kan pengalaman kemarin pulang 3 tahun Ya, tidak jadi apa-apa. 6 bulan itu ya. Tidak jadi apa-apa. Iya, Pengalaman tidak punya. iya. Kemudian pada saat saya pulang saya mau bikin apa saya bingung. Iya, Saya mau menjual, saya mau dari mana? Buat restoran yang tidak gampang uangnya. betul. Saya mau kumpulkan uang. Tidak ada uang ini. Kan begitu. Habis kan dikirim Iya. terus. Jadi Istri juga sudah berhenti dengan pekerjaannya. pada dia. saat itu belum dikasih. Nanti saya sudah sampai di sini baru dibolehin berangkat ke sini. Iya. Sebelum itu jadi panjang bagi saya. Jadi saya belajar lagi kepikiran. Berarti setahun itu adalah periode perenunganmu. Iya. Sambil menyiapkan strategi. Iya, Akan kayak gimana nanti. Oh, saya memutuskan untuk pulang. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Iya. jadi pada Dan saat di mana ide tergilamu itu akhirnya terimplementasi, kau pulang dan sekarang berseragam kampus Universitas Widya Nusantara. Itu yang menurut saya di luar pemikiran Iya. oleh banyak orang itu, karena saya tahu kampus itu mungkin kita bisa sambil kerja, tapi kalau kampus kesehatan itu itu ibaratnya kayak 2 kali kuliah kita. Iya. Karena kesibukannya jauh lebih sibuk, apalagi di semester 3 ke atas. Iya. Dan sementara kok di sana udah settle, sudah oke dengan kehidupan, tiba-tiba kau balik ke Indonesia, lalu kemudian kuliah. Itu strategi apa yang kau susun selama periode perenungan 1 tahun itu? Saya kemudian akhirnya kau memutuskan itu. Itu di 2000 berapa? 2000 Yang setahun terakhir itu. 2023. 2023 tahun Iya, terakhir. 2024 saya balik Bapak. Itulah Bulan makanya 7. 2024 ku balik lalu kemudian mendaftar di UN juga di angkatan 2024. Itu yang coba bisa dicerita. Ini hal yang menarik nih. Saya memutuskan untuk kuliah itu saya belajar tentang kehidupanku sebelumnya yang saya bilang tadi. Setelah saya pulang 3 tahun, setelah 3 tahun dari Jepang pulang cuti 6 bulan, Iya. ternyata saya tidak jadi apa-apa. Oke. Saya di Jepang, saya cuma bertanya kayak sama diriku sendiri. Kau ini siapa Panji? Kau kerja di Jepang, selesai kau kerja dari Jepang, kau jadi siapa? Itu pikiranku. Iya. Kau mau jadi apa? Iya. Mau jadi tukang masak? Saya belajar fokus kerjanya belajar fokus mau buat usaha di masak-masak di bidang kuliner. Iya. Saya belajar cara buat takoyaki, Di karage. Jepang itu. Jepang punya ini. Heeh. Yang dibilang itu Nana Chicken di 7-Eleven. Iya. Terus kemudian belajar buat dorayaki. Iya. Sudah semua. Tapi untuk mengimplementasikannya ini kan susah. Seperti yang Bapak bilang tadi, nanti mau kuliah. Iya. Kesehatan, sibuk. Iya. Saya pikir-pikir bagaimana caranya. Saya dukung saja istriku kasih jalan. Oke. Dukung istri kasih jalan. Support biayanya, dananya. Belikan mesinnya kasih lengkap. Tunggu dulu. Akhirnya kan kau memutuskan pulang. Iya. Tapi istri sudah kau danai memang Iya. untuk memulai usaha. Iya. Cerdas, berarti kau di tahun terakhirmu ini kau sudah menyusun Kumpulkan strategi memang. setahun. Iya.
Oke. Mulai dari mesinnya kasih lengkap, mesin jahit, neci, obras, yang kayak begituan. Beli gulung-gulungan itu, kain-kain yang per gulung-gulungan itu. Iya. Beli semuanya, kasih lengkap. Iya. Kemudian peralatan di rumah, contoh kayak apa yang rusak, beli rice cooker dan lain-lainnya. AC-nya bagaimana. Saya prepare memang dari situ. Iya. Terus saya kan hitungannya laki-laki. Iya. Biar saya pergi bawa ojek, emang kenapa? Kan Iya, begitu betul, pertanyaannya. betul. Laki-laki kita tidak masalah. Istriku Bisa juga bisa dilempar-lempar kemana lah. kalau istriku kan dia tidak bisa kemana-mana selain usaha kayak begituan. Iya. Dia mau kerja ada anak. Iya, betul. Dan saya lebih khawatir kalau dia di luar. Iya. Jadi saya memutuskan sudah saya kasih kerja saja dia. Kembali ke Palu. Iya, kembali ke Palu. Oke, kita sudah setuju balik ke Palu. Terus saya bilang, saya bagaimana? Dia bilang terserah Abi bagaimana. Nantinya mau bagaimananya terserah. Saya bilang saya mau kuliah. Carikan saya universitas apapun. Apapun. Saya mau kuliah apapun. Saya tadi kepikiran waktu kau tadi masuk di studio, saya pikir kau sempat berinteraksi dengan orang Indonesia Iya. yang kerja di sana tapi sebagai perawat. Karena beberapa teman saya itu ada di Jepang bekerja sebagai perawat. Saya kemudian menginspirasi kau, carikan saya kampus kesehatan, saya mau masuk ke perawatan karena saya mau balik ke Jepang ulang. Enggak kayak gitu. Tidak. Oke. Tidak. Jadi saya kepikirnya begini. Dulu saya buka usaha di Palu ini. Ya. Satu hal kekurangan yang saya dapat. Saya masakanku enak. Saya sudah siapkan brandingnya dan lain-lain. Ya. Satu hal yang kurang. Ya. Orang tidak kenal saya. Oke. Saya tidak punya jaringan, saya tidak punya kenalan. Oke. Makanya saya bilang sama istriku, carikan saya kampus apapun, jurusan apapun, saya mau kuliah. Dia tanya, kenapa ambil non reguler saja supaya bisa kerja? Saya tidak mau. Saya mau cari kenalan, saya perbanyak temanku. Relasi. Gitu. Relasinya itu. Oke. Dia bilang terus, saya belum bebas, carikan apa saja. Saya bilang teknik boleh, kalau mau dorong saya, dukung saya mau ke Jepang, teknik atau kesehatan. Okay. Tapi kalau misalkan keluar dari situ bebas apa saja. Istriku tidak kasih teknik. Karena? Tidak tahu kenapa. Dia bilang kesehatan. Dia bilang kalau begitu, kita debat-debat, sempat debat kita. Karena kan kau kecenderungan ke teknik. Iya, saya pikir ke sana saja lebih murah. Ya. Dia bilang saya tidak kasih izin terkecuali 2. Agama sama kesehatan. Tapi nggak punya alasan jelas. Alasan jelasnya tidak ada. Oke. Jadi kepikiran putuskan sama siapa? Saya bilang sama kamu saja yang putuskan. Jadi yang putuskan. Dia yang memilih Universitas Widya Nusantara. Alasannya apa itu? Alasannya kalau kesehatan itu bisa kita terpakai jasanya. Bukan berarti yang lain tidak terpakai ya. Peluang kerjanya lebih besar. Peluang kerjanya untuk ke Jepang itu yang dia izinkan antara 2, teknik dan kesehatan. Dia kasih kesehatan daripada teknik. Kalau di teknik mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan. Iya. Kalau di kesehatan berarti kalau ke rumah sakit. Iya. Atau ada juga yang jadi pendamping lansia itu. Iya betul. Itu kita bilang di sana kaigo. Apa? Kaigo. Iya. Itu memang merawat lansia dia. Gitu. Jadi saya kepikirannya ke sana. Oke, terus bagaimana caranya? Nanti gampang. Yang penting kuliah saja dulu. Dan kenapa istri memilih Universitas Widya Nusantara? Kan ada banyak kampus kesehatan lainnya. Sebelumnya itu kan sudah kenal memang dengan Universitas Widya Nusantara. Sebelumnya sudah kenal memang dengan Bapak Sugi. Pak Sugi. Iya, Pak Sugi. Sebelumnya memang sudah kenal sama beliau. Kemudian istri bilang ke sana saja. Karena ada Pak Sugi. Karena di sana ada Pak Sugi. Dan kemudian menurut istri dia ada ikut-ikut brand-brand apa itu yang HPAI itu ini HPAI. Jadi saya bilang bagaimana bebas. Dia bilang ikut saja di situ. Begitu. Jadi ternyata pilihan saya tidak salah. Tidak salah. Ini luar biasa sekali. Ternyata pada saat saya masuk di sini,
Saya lihat Sempat di ospek berarti juga. iya. Tapi kan ospeknya nggak sampai dicukur rambut kan. Tidak, Dia sampai aman. Biar dibikin begitu siap juga kita. Tapi siksaan ospek di Luwuk atau di sini? Wah di Lubuk. Di Luwuk. Di Lubuk. Dulu aduh suruh makan apa itu dari ujung ke ujung itu. Oh dari mulut ke mulut. Iya dari mulut ke mulut. Itu nggak tahu itu apa Sekarang arti. BPKM-nya wah luar biasa, Iya. mengedukasi sekali. Iya. Itu bahkan saya sempat kaget. Iya. Itu saya dapat peserta terbaik itu. Iya. Itu saya luar biasa kaget Pak. Tapi Karena kan kan banyak bertanya kemarin kan. iya. Karena aktif. Itu pun saya bertanya dikarenakan Keingin tahuan. ingin tahu saja. Iya. Dan saya tidak mau menutup diri. Ya. Karena kan sebelumnya saya merasa kayak tertekan sekali ini. Iya. Satu orang yang berumuran om-om 29 tahun baru Gabung. gabung dengan umur 19 18 tahun. Oh, iya betul. Kan Jadi kalau di Jauh Jepang sekali, dia Pak. dipanggil Ajuse. begitu. Jadi kayak kalau saya menutup diriku ini Ya. tetap begini saya. Hmm, Akhirnya saya coba keluar dari cangkang. Saya coba aktif. betul. Saya coba Sesuai dengan tujuan awal Iya. kan, relasi. iya relasi. Hmm, Saya coba bikin sebenarnya itu membrandingkan diri saya Iya. sendiri. betul. Saya brandingkan diri saya bilang saya dari Jepang, saya begini Iya, dan begitu. Sama anak-anak panitia BPKM juga itu banyak cerita tentang kau. Jadi saya sudah mendengarkan cerita kau itu, makanya begitu saya ditawari sama Pak Lilik untuk podcast ini, saya tertarik. Saya pikir kayaknya sebenarnya saya sebagai dosen tidak pernah berpikir bahwa selalu saya yang memberikan pengetahuan sama mahasiswa. Iya. Terkadang bahkan kebanyakan itu saya justru dapat pelajaran banyak dari mahasiswa. Nah makanya ketika ada peluang untuk kita podcast sama-sama nih lagi bercerita begini, saya pikir ini peluang buat saya untuk dapat ilmu dari kau, minimal menggali seputar kehidupan pekerjaan di Jepang. Karena saya ada salah satu hal yang bukan gagal ya, belum saya capai. Dulu sempat saya sampai ke Pare, saya merasakan ajusi seperti kau. Karena saya udah jadi dosen, sudah S2, saya memutuskan untuk pengen lanjut S3 di Jepang. Jadi saya belajar bahasa Inggris itu ke Pare, ke Diri. Itu ketemu dengan teman-teman yang bahkan ada yang masih SMP sekelas dengan saya. Ada yang rata-rata yang sudah sementara kuliah atau bahkan ada yang fresh graduate yang baru lulus. Tapi kan usianya agak tua dari saya. Makanya saya dipanggil, sebagian manggil om di situ malah secara manggil, walau kita manggilnya pakai mister, tapi kelihatan dari wajah saya lebih muda. Tapi saya pikir ngapain seperti tadi kau bilang, keluar dari cangkang, ngapain saya harus malu, ngapain harus menutup diri. Atau saya datang sini untuk belajar, sudah sama-sama alhamdulillah bisa juga beradaptasi. Tapi memang mimpi untuk pergi S3 ke Jepang ini kadang-kadang perlu, seperti tadi aku bilang, perlu kita hitung matang-matang, kita harus persiapkan. Karena setelah itu, karena saya menikah, anak saya lahir yang pertama, kemudian begitu saya balik dari Pare dan siap-siap untuk mengirimkan proposal penelitian S3 saya ke Jepang, tiba-tiba istri saya hamil anak kedua. Itu dia. Begitu hamil anak kedua itu saya langsung tidak lagi berpikir tentang itu, langsung berpikir tentang banyak hal. Lalu kemudian ternyata di pasir rumah tangga itu ada banyak hal yang harus kita capai, rumah, keadaan, sekolah anak-anak. Makanya mimpi ini masih saya endapkan, masih saya endapkan entah di kapan ini. Pengen sekali saya mau kembali kuliah, mungkin suatu saat mudah-mudahan ya kuliah ke Jepang S3. Makanya pengen mendengarkan cerita dari kau tentang Jepangan ini. Oke lanjut, silakan. Tadi kita sampai di akhirnya istrimu kau setting untuk siap, kemudian balik kau memilih Universitas Nusantara, itu masuk di sini. Masuk di sini, hal apa yang akhirnya membuat jadi terbuka atau menikmati di kampus itu? Kau menikmati nggak di kampus ini? Menikmati sekali Pak. Menikmati sekali, oke. Menikmati itu setelah dapat itu yang jadi peserta terbaik itu. Kau dapat apresiasi ya? Ternyata ini apresiasi yang seperti itu, saya tidak bayangkan, saya tidak tahu, karena katanya
aktif bertanya. Mm-mm. Terus kemudian mungkin saya ada lebih dan lain-lain. Padahal yang terbayang sama saya, oh mungkin saya ada bantu-bantu senior dan bawa anu ikat-ikat sampah itu, bawa kasih-kasih bersih. Soalnya kaget sekali itu, tidak ada persiapan. Kau tidak expect lah. Saya tidak expect ke sana, makanya pada saat ditanya Peserta terbaik. peserta terbaik itu Ruspandi. Ih, saya ini. Justru Ruspan yang lain. Atau sih salah dengar. Itu sudah jadi ada teman itu, kau. Makanya ada teman-teman itu pada panggil ketua. Kau ketua, saya bilang, apa betulan saya ini? Dia bilang, iya betulan. Ih. Habis itu diminta kata-kata berikan sampai apa penyampaian kesan dan pesan terus dengan bahasa Jepang. Akhirnya saya tidak mampu bicara di depan. Saking kaget, senang, sudah lama tidak kenal apa namanya dengan dunia kampus. Iya, dunia kampus dunia tidak akademik. tahu. Otomatis bicara di muka juga tidak tahu. Tiba-tiba kayak ngeblank aja. Di depan saya bingung mau bicara bagaimana, terus dengan pakai bahasa Jepang akhirnya yang keluar cuman Ironokoto domo arigatou gozaimasu. Itu artinya sudah banyak hal yang sampai sekarang ini saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sebenarnya kalau misalkan dikonsepkan itu saya bisa kasih panjang lagi. Jadi kayak saya tidak puas kemarin. Tapi kan akhirnya pasca kau dapat penghargaan sebagai maba terbaik di BPKM itu, Basic Pengembangan Kepribadian Mahasiswa atau yang kita sebut dengan ospek. Jejaringmu jadi terbuka dong. Iya. Teman-teman seangkatan dari semua prodi jurusan itu akhirnya kenal kau. Iya. Itu dia. Terus ada impact lain gak? Ada dampak lain yang kau dapat? Dampak lain yang saya dapat itu membuat saya lebih, ternyata umur itu masih masih belum menjadi taraf untuk membatasi kita. Jadi umur itu hanya sekedar angka. Iya, ternyata saya masih jadi peserta terbaik. Saya kasih kalah di bawah begitu saya punya pikiran. Jadi begitu. Itu sekedar untuk menyenangkan saya punya perasaan bahwa bisa saya. Berarti ini jadi pelajaran bahwa umur itu hanya sekedar angka. Jangan merendahkan diri bahwa ketika kau sudah lama tidak di dunia akademik, kemudian kau sudah lebih istilahnya lebih berusia dibanding teman-teman yang lain, lalu kemudian kau menutup diri. Padahal kau bisa berkembang di usia berapapun, selama kau masih punya keinginan. Iya. Justru harusnya kan dengan kita berpikiran, kan ada orang begini, kalau sudah tidak terlanjur DP kuliah, so terlanjur kerja, kan orang sudah mau lagi kerja, dia sudah mau lagi kuliah. Pikirannya orang tentang bilang, so malu, so umur kita orang ini baru masih mau kuliah. Betul. Harusnya dirubah mindset begitu. Justru karena kita lebih tua, lebih berpengalaman. Lebih berpengalaman, lebih basantan, lebih berpengalaman. Harusnya kita lebih hebat dong dari mereka. Betul. Karena kita fokusnya lebih fokus dari mereka. Kalau mereka kan masih pengen main-main ke sana. Kita harus lebih fokus, lebih bisa. Ayo, kalau kita dengan kita punya pikiran seperti itu terus terbatas dengan usia, dengan kita berpatokan dengan usia. Aduh, bagaimana dan mau dibikin bagaimana lagi? Karena nanti dicambut ya bisa mau berjalan. Betul. Gitu. Jadi saya kepikiran, tidak, saya buktikan nanti saya punya nilai IPK tinggi. Begitu toh. Nah, akhirnya kemarin spill IPK 3, aduh, IPK ini agak berat ini. 3,98 Pak. Wah, itu mah bukan berat itu. Itu agak kecewa itu. Satunya dapat amin. Aduh, sedikit satu lagi. aja dapat amin. Kecewa. Karena gak sempurna. Tidak sempurna. 3,98 itu tinggi sekali. Kecewa. Tapi jujur kecewa saya Pak. Karena sedikit lagi. Karena kenapa saya bisa ini? Karena nilai UTS saya di TI itu saya cuma dapat 84. Andai kata komputer. 84. Iya, 84. Tinggi lah itu. Andai kata saya dapat 86 atau 88, 2 nomor soal saya benar, kan jadi 4,0 ini. Iya, itu jadi, sedikit lagi ini. Begitu. Luar biasa sih itu. Begitu Pak. Jadi kan semangat ini masih bisa dipertahankan. Iya, jadi setidaknya dengan saya bicara seperti ini, anak-anak yang penonton ini kalau misalkan sudah kerja dan bagaimana, ayo kuliah. Iya. Universitas Widya Nusantara menerima berbagai usia. Iya, betul. Tidak menutup tempat seperti kampus lain yang tidak menerima saya.
betul. begitu. Sebenarnya kalau kayak seusia kau tuh masih lebih muda sih. Saya malah punya mahasiswa dulu tuh yang sudah rambut putih, lebih tua dari saya. Mungkin seumuran orang tua saya kayak yang saya harus ngajarin udah lulus sih. Dia dari SPK. Bahkan sudah berapa sih? Ada bahkan dulu seseorang dosen Poltekkes, dosen S2 dia, cuman pengen supaya dia linear Iya. ke keperawatan, dia ngajar di keperawatan, ijazah D3-nya perawatan tapi S2 selanjutnya bukan keperawatan, dia kuliah kembali. Dan saya sebagai seorang dosen yang ngajar itu segan, karena saya tahu keilmuannya jauh lebih tinggi daripada kita dosen-dosen. Tapi artinya tergantung sudut pandang kita, tergantung pemikiran kita. Yang kita nggak menutup tentang usia, itu cuma sekedar angka, sekali lagi itu hanya sekedar angka. Tapi semangat itu yang penting. Apalagi tambahin kau itu banyak sekali pelajaran tentang perjuangan hidupmu, tentang kau keluar negeri, tentang kau semua bagian dari sandwich generation. Iya. Sandwich harus membiayai tidak hanya keluargamu tapi juga keluarga barumu. Iya. Pasti yang lain-lain juga, karena ketika ada gula di situ ada semut, di mana orang yang dianggap sukses banyak keluarga yang jauh-jauh itu sudah datang mengaku keluarga. Ada orang berbicara seperti ini. Ya. Sempat saya dibilang juga sama teman. Ya. Dia bilang, berarti kau yang bodoh, kau yang kan tidak ada tabungan ini, kau yang bodoh, salahmu. Kenapa kau tidak menabung? Saya tanya, berapa kau kasihkan orang tuamu per bulan? 1.500.000. Oh. Akhirnya saya cuma kasih lihat muka sombongku. Kan bagi saya orang tuaku lebih utama. Iya. Walaupun saya sudah menikah tetap saja orang tua. Iya. Kadang-kadang kesombongan itu perlu dibahas dengan kesombongan juga sih. Karena kau 1.500.000 kau kasihkan orang tuamu, bagaimana dengan saya? Iya. Begitu. Jadi tidak bisa kau tabungan bandingkan. itu sebenarnya bukan cuma masalah uang sih sebenarnya. Iya. Kalau uang itu bisa habis. Tapi tabungan yang terpenting adalah nilai hidup itu. Iya. Itu yang terpenting. Itu yang makanya saya pikir uang itu tidak ada apa-apanya. Iya, karena saya masih masa muda, borosnya saya barusan pulang di sini bisa habis 50 juta satu bulan. Wah. Pernah Pak? Barusan. Berarti kok kalau manajemen planning kehidupan, saya pikir kau sudah hatam di sini. Jadi saya pikirnya begini. Untuk saya siap menghadapi, untuk fight di depan masa depanku nanti ini, saya siapkan semuanya. Seperti saya pergi belajar tentang reposisi cedera. Oke. Di Jakarta kemarin saya ikuti 2 kali. Iya. 2 kali saya ikut pelatihan. Yang pertama dengan coachnya langsung. Reposisi cederanya. Masa sports. Oh, masa sport. Iya. Berarti cedera olahraga. Cedera olahraga. Masa biasa pun bisa. Tadi kemarin saya bulan lalu saya sempat cedera. Kalau tahu begitu saya temui kau gitu. Jadi satunya begitu. Yang kedua kita pelatihan keduanya itu tahap kita bisa jadi melatih juga, bisa juga di situ. Kita belajar dengan dokter spesialis langsung. Ini kan skill ini. Iya. Tak ternilai sebenarnya. Jadi hitungannya saya mau nambah skill. Saya tidak peduli dengan uangku habis tapi skillku ada. Betul. Ada nilai jualnya saya. Betul. Sekarang pertanyaannya, bagi anak-anak yang SMA yang sudah merasa bisa, apa yang kalian bisa jual? Iya, betul. Kalau kalian bisa menjual diri kalian, silahkan jalan. Sedangkan buktinya sekarang saya buka kursus bahasa Jepang. Sekarang saya bisa menjual juga makanan Jepang. Nah, berarti sekarang istri sudah oke. Oke, sudah jalan, sudah aman. Sisa saya sendiri. Kau sambil kuliah, sambil jalanin kursus, sambil jalanin bisnis juga. Bicara paling apesnya lah, saya sisa pergi bawa ojek, saya selesaikan saya punya kuliah, kan istri bisa jalan sendiri. Iya, betul. Kan begitu. Betul. Kalau misalkan dibilang terus kalau misalkan keadaan terdesak bagaimana? Asal jual tanahku di atas. Karena ada aset. Ada aset, tidak pusing. Berarti kau lagi menyiapkan investasi dirimu di masa depan. Begitu Pak. Betul. Kata para ahli, investasi terbaik itu adalah menyiapkan diri. Tenggorokan ke atas. Maksudnya siapkan isi otak. Iya, betul. Itu adalah investasi terbaik gitu. Yang harta yang tidak ternilai dan tidak bisa diklaim oleh orang lain. Iya, betul. Saya sempat ngomong kayak gini sama orang tua saya. Ketika waktu saya mau kuliah S2, saya bilang sama mama saya begini, "Ma, kasih kuliah saya S2. Saya tidak apa-apa tidak dapat harta
gono gini Cocok. warisan dari orang tua, yang penting saya dikasih sekolah. Karena menurut saya sekolah dan pengetahuanku itu adalah milik saya yang tidak bisa diklaim oleh orang lain dan Betul sekali Pak. bisa saya pakai kemanapun. Dan dampaknya adalah kalau saya pulang kampung, kalau ada pesta disuruh duduk di depan. Iya. Karena dosen itu bukan lagi ngandalin diri, maksudnya itu saya alami. Iya. Itu karena investasi tenggorokan ke atas. Dan itu pada saat kita berbicara seperti ini, menurut saya Ya. mungkin orang lain yang mendengarkan ini, yang memang cuman kebanyakan orang pekerja pasti bicaranya, itu kan kalian, kan ada hartanya orang tuanya kalian. Ya. Apa mereka bilang? Privilege. Ya, karena ada hartanya orang tua makanya kalian bisa. Justru dengan begitu kalian harus lebih terpacu lagi. Betul. Lebih cambuk diri, jangan minum, jangan rokok, kan lagi tak simpan. Iya, betul. Karena jujur saja Pak, saya dulu minum, saya merokok dulu. Saya tidak menutup diri bahwa saya dulu orang begitu, tidak. Tapi kan ada titik baliknya, kita harus berubah. Iya, betul. Tidak selamanya kita begini terus. Betul. Tidak selamanya. Betul. Karena kalau kita begini terus, mau sampai kapan? Iya. Terus dibilang begini, kalau tapi kan dengan kita merokok kan bisa membuat kita semangat. Saya setuju. Karena dulu saya merasa begitu. Tanpa rokok itu, kayak orang bodoh-bodoh. Iya. Ini bicaranya saya pada saat saya dulu. Iya. Tapi sekarang kalau saya ingat-ingat, Itu statement yang tidak punya landasan. tidak punya landasan. Jadi saya pikir tidak, kita permantap dirinya kita. Iya, betul. Gitu saja. Iya. Karena justru saya kalau tersuknya pada saat balik Pak. Betul. Balik, buka kursus bahasa Jepang. Saya ingin membantu sesama. Jadi kan banyak Pak orang yang memang tidak mampu, kemudian mereka pikirnya kalau berangkat ke Jepang itu susah. Iya. Bapak percaya tidak? Saya berangkat ke Jepang di step kedua itu 10.000 uangku dalam bentuk yen, 100 yen dari Jakarta. Dan saya berangkat tanggal 14, tanggal 12, tanggal 11 berangkat, tanggal 12 saya sampai tanggal 28 terima gaji 10.000 uangku. 10.000 yen. Yen. Bukan 10.000 yen, 10.000 rupiah. 100 yen. Itu kalau dipakai beli minuman cuma satu yang 100 mili kah? 350 mili, 100 mili. Bisa saya hidup. Bisa. Karena kau sudah tahu jalan-jalan. Kan sudah tahu jalannya. Berangkat sudah disediakan, difasilitasi. Betul. Keretanya sudah difasilitasi. Sampai di stasiun diantar jemput sama orang. Sampai di sana saya ada skill memasak. Iya. Saya bilang sama saya punya junior, saya punya kohai, saya masak. Tapi kan sebelum itu saya bicara, saya masakkan kalian. Nanti Kamu beli bahan. kalian beli bahan. Ada skillku yang saya bisa jual. Dan kau kalau mau dilempar di mana pun bisa hidup sih. Saya malah kepikiran pengen kursus sama kau nih, persiapan ke Jepang kalau nanti. Baik, banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapat dari cerita-ceritamu ini, luar biasa sekali. Mungkin kita akan ada, siapa tahu ada podcast lanjutan yang bisa kita gali lagi tentang kehidupanmu. Terakhir mungkin sebelum kita tutup podcast kita ini, karena sudah kayaknya satu jam. Kayak mungkin sudah ada 2 jaman ini. Sejaman lebih lah. Kayaknya saya nggak tahu sudah jam berapa itu. Ada apa namanya, pesan terakhir atau statement terakhir mau buat penonton kita, apa yang bisa kau sampaikan? Ada 2 sih Pak. Oke, silakan. Yang pertama untuk panitia BPKM yang kemarin, karena seperti saya bilang tadi pendek sekali kata-katanya karena tak kaget. Jadi barangkali saya mau rubah, saya mau tambahkan sedikit. Oke. Bahasa Jepang ini. Iya. Oke, silakan. Ini mau kesempatan kedua berarti. Iya. Minasan, senpai tachi, iroi no koto domo arigatou gozaimashita. Toku ni wa Anissa-san, tonikaku senpai tachi ni wa chotto namae ga wasureteru kedo sumimasen. Imamade ne, anata tachi no koto hontou ni watashi ni taisetsu na koto
pai moraimashita. Dakara domo arigatou gozaimashita. Itu ya. Sudah. Translate di belakang. Translate nanti di bawah ya guys. Translate-nya nanti. Oke, terus yang kedua Pak. Ya. Ini barangkali buat nanti yang lulusan SMA Ya. yang tidak mampu biayanya untuk membiayai kuliah nanti untuk para orang tua. Ya, dimanapun Ya, berada. dimanapun berada, khususnya untuk satu provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya. Saya membuka diri untuk yang mau belajar bahasa Jepang, siapapun mau belajar bahasa Jepang, yang dimana ada keinginan untuk berangkat belajar bahasa untuk berangkat kerja ke Jepang, dan pastinya balik untuk kuliah lagi di UIN, karena seperti saya mau kuliah lagi untuk meningkatkan taraf kehidupan dengan cara sekolah. Saya membuka diri untuk kalian. Kalian mau seperti apa saya siap. Kalian lagi kerja silahkan kerja. Kapan ada waktunya kalian. Karena nanti jam 12 malam kalian mau ada kelasnya, saya sediakan kelas biar malam. Intinya saya ingin memberikan sumbangsi terkhususnya untuk pemerintah Sulawesi Tengah. Saya ingin memberikan sumbangsi atas pikiran saya. Pengalaman saya. Saya ingin memberikan sumbangsi tersebut kepada pemerintah Sulawesi Tengah sebagai rasa terima kasih. Karena sudah memberangkatkan saya ke Jepang. Begitu Bapak. Dan untuk dosen-dosen semuanya yang ada di Universitas Widya Nusantara, mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Rusmandi sudah menyempatkan waktu berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Siap Bapak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk penonton podcast kita. Dan amin. Sekali lagi terima kasih. Dan kalau ada kesempatan untuk kita undang kembali, mohon untuk berkenan. Siap. Untuk kita undang dan berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kasih, Bapak. Itu podcast kita. Jangan lupa subscribe, like dan komen di podcast kita supaya podcast kita semakin bertumbuh. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.